Shalom pemirsa Gema yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan pada hari ini saya beri judul religius versus spiritual. Ayat fokus perjanjian lama kita merupakan bagian cerita tentang pemberontakan Bani Korah, Datan, dan Abiram terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Pada kenyataannya, hati mereka memberontak melawan kepemimpinan Musa dan Harun yang telah dipilih Tuhan. Tetapi sebaliknya, mereka menutupinya dengan kamuflase bahwa diri mereka dan umat yang benar dan kudus, sehingga tidak memerlukan bimbingan dan pimpinan Musa dan Harun. Mereka yang ingin memimpin umat Israel, padahal mereka bukan pilihan Tuhan. Mereka menutupi kejahatan yang ada di dalam hatinya dengan kamuflase, sikap berpakaian, dan tampak muka yang agamawi. Mereka menampakkan diri sebagai orang yang religius, tetapi berbanding terbalik dengan spiritualitas mereka yang justru menentang Tuhan. Hal yang bersifat kerohanian di kemah suci atau kegerejaan harus diurusi orang-orang yang memang dipilihnya. Demikian juga di masa Stefanus yang merupakan pemimpin umat Kristen pada ayat fokus perjanjian baru. Saat itu Stefanus memberikan pledoi karena ia akan dijatuhi hukuman mati di hadapan imam besar. Dengan lantang Stefanus berkata, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Pada bacaan perjanjian lama kita dapat melihat betapa orang-orang religius ini memiliki spiritual yang buruk, karena sikap yang dapat dilihat tidak sebanding dengan sikap hati dan telinga. Oleh karena itu, di masa perjanjian baru, Stefanus memperingatkan bahwa sama seperti nenek moyang mereka, saat ini mereka pun melakukan hal yang sama, yaitu mereka memang sudah sunat secara fisik dan pasti dirayakan secara besar-besaran agar semua orang tahu bahwa mereka adalah orang yang religius. Namun spiritualitas mereka buruk. Mereka tidak bersunat hati dan telinga. Ketika kedudukan mereka tersaingi, bahwa dulu tersaingi oleh kepemimpinan Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus dihukum salib, kini juga tersaingi oleh kepemimpinan Stefanus sehingga ia pun harus disingkirkan. Dari dua ayat ini kita melihat bahwa seringkali kita menjumpai orang-orang religius tetapi memiliki spiritualitas yang buruk, sehingga kita seringkali mempertentangkan antara religius dan spiritual. Sering orang mendikotomikan antara religius dan spiritual, padahal keduanya merupakan kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Apa yang ada di dalam isi hati tidak berbeda dengan sikap hidup yang kelihatan. Religius berasal dari bahasa Latin religare yang berarti mengikat, sehingga maknanya adalah mengikatkan diri kepada Tuhan. Orang yang mengikat diri kepadanya tersebut memiliki spirit atau roh yang dibimbing oleh Roh Kudus dalam sikap kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan religius versus spiritual, melainkan religius dan spiritual. Contoh pada dua ayat di atas, bukan orang religius, melainkan orang munafik, seperti kata Tuhan Yesus. Contohlah Stefanus, hati dan tindakan di luar adalah sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria.